Shalom semuanya, selamat pagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga keadaannya masih fresh, fit sampai sekarang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga setiap kita masih bisa menghirup udara yang baru, ketemu sama saudara, teman-teman, mama papa. Itu karena berkat kasih karunia Tuhan. Nah, sebelum kita mulai hari kita, alangkah baiknya kita mulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita satukan hati, satukan pikiran kita sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami mau untuk dengar-dengaran dan melakukan sebagian dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, iringi dan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang malu bukan pilihan. Siapa sih yang gak pernah merasakan malu? Jujur, aku tuh sering banget merasakan yang namanya malu. Apalagi soal fisik, terus soal kepintaran, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang kadang-kala kita membuat kita itu malu. Contohnya ketika kita berada di tengah-tengah keramaian, terus kita salah dress code, itu juga termasuk hal yang memalukan. Nah, rasa malu itu sendiri, kalau misalnya kita ingat-ingat di masa lalu pasti kita pernah melakukan yang namanya hal yang membuat kita malu. Nah, situasi tersebut itu kadang-kala membuat kita tuh rasanya kayak gagal, terus juga malu untuk diingat. Contohnya rasa malu itu bagi orang lain adalah perasaan gagal. Rasa malu itu menyebabkan kita itu bisa melihat kita sendiri sebagai orang yang gagal dan membuat kita itu ingin melarikan diri dari kenyataan. Nah, rasa malu itu sangat menyiksa loh teman-teman, menyakitkan secara emosional. Apalagi kalau misalnya kita melakukan hal lampau dan kita menurut kita itu nggak banget ya. Pasti kayak ngerasanya, duh malu banget. Terus habis gitu bikin stres juga. Nah, tapi itu tuh bukan kehendak Tuhan teman-teman kita malu. Nah, rasa malu sendiri tuh mengikat kita pada masa lalu, sehingga menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Yesus sendiri pergi disalibkan untuk menghapus kita dari dosa-dosa yang lampau yang membuat kita malu, dosa-dosa kebohongan, dosa-dosa yang lalu pernah kita lakukan yang membuat kita malu, itu Tuhan yang menghempaskan. Nah, Yesus sendiri memikul salibnya, memberikan punggungnya kepada para pemukul, pipinya kepada mereka yang mencabut rambutnya, dan ia itu menyembuhkan wajahnya dari rasa malu dan ludahan. Allah menolong kita agar kita tidak merasa malu. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan itu gak boleh malu ya teman-teman. Rasa malu memang bercampur dengan rasa takut, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri kita, menentukan siapa kita. Jadi kita tuh sudah takut duluan gitu loh teman-teman. Emosi jahat ini pertama kali muncul di Taman Eden loh teman-teman. Setelah Adam dan Hawa berdoa dan jatuh dalam dosa dan menjadi takut kepada Tuhan, yaitu ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sehingga mereka takut ketika Tuhan Yesus masuk. Ketika Allah masuk, dia tuh bersembunyi. Sehingga kejanggalannya gara-gara Adam dan Hawa itu bersembunyi, Tuhan itu manggil mereka dan Adam akhirnya mengakui bahwa ia takut. Sifat itu merusak diri kita, yaitu sifat malu, menjebak kita dalam ketakutan dan menghambat kita untuk hidup maju. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak mentolerirnya, namun perintah ini membawa janji di dalamnya. Nah, ketika aku membaca renungan ini, ada ayat yang sangat amat menginspirasi aku, yaitu di Yesaya 50 ayat 6-7,
yang berbunyi, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan nodai, tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu." Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anak Tuhan, terkecoh dengan masa lalu dan sehingga membuat kita malu. Tapi Tuhan sendiri yang membayar kehidupan kita sehingga kita bisa merasakan yang namanya kelegaan tanpa ada rasa malu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kita memilih untuk malu kayak gini, malu untuk mengabarkan firman Tuhan, malu kita mau mendengarkan firman Tuhan di depan orang, malu menyebarkan Tuhan, malu jadi terang dan garam. Tapi dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita tuh mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi malu. Karena Tuhan sendiri sudah ajarkan kita untuk tidak malu. Nah, mari sama-sama tutup perenungan kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami, kegiatan kami selanjutnya dari hari ini, dari titik ini sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati ibadah Padang. Tuhan diberkati. See you di ibadah Padang guys.